Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Oke, teman-teman, hari ini suku bunga acuan akhirnya naik ya, teman-teman. IHSG-nya kembali naik karena adanya dorongan naik dari sektor-sektor ini, teman-teman. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke teman-teman, suku bunga acuan akhirnya naik. Kita akan tengok dulu ya tentang hal kaitannya dengan suku bunga acuan. Di sini hari ini teman-teman ya. Hari ini adalah rilis suku bunga tadi siang. Tadi siang adalah rilis suku bunga seperti ini teman-teman kondisinya. Bahwa keputusan suku bunga itu tadi jam berapa saya nggak begitu ngikutin ya. Sebelumnya adalah suku bunga ini ada di 3,5 ya teman-teman. Artinya selama beberapa bulan ini suku bunga kita itu kondisinya adalah seperti ini di 3,5. Jadi suku bunga kan turun terus tuh. Itu sampai sekitar 2021-an ya, 2021-an. Kalau nggak salah sekitar 18 bulan yang lalu itu bertahan di 3,5. Dan hari ini suku bunganya dinaikkan teman-teman. Ini adalah di luar ekspektasi. Ini adalah di luar ekspektasi, di luar konsensus, karena konsensus atau kesepakatannya adalah 3,5 atau tidak naik. Tetapi realisasinya adalah 3,75 ya teman-teman. Naiknya adalah 25 basis point. Kenapa kira-kira suku bunga naik seperti ini? Sebenarnya di video kemarin itu saya udah singgung juga ya teman-teman. Artinya kenaikan ini sebenarnya walaupun konsensusnya dikatakan tetap di kisaran 3,5, tapi di bulan ini kan kita banyak baca berita tentang kemungkinan naiknya BBM ya teman-teman. Apa ya, Pertalite sama apa ya itu, Dexlite atau apa ya. Silakan diberi komentar kalau komentar saya salah. Jadi intinya pokoknya ada kenaikan BBM itu mungkin seperti itu, dan istilahnya karena memang harga ini teman-teman, harga apa istilahnya, crude oilnya juga hitungannya masih tinggi ya, walaupun di 92 ini kan masih tinggi hitungannya seperti itu. Jadi istilahnya ada penyesuaian. Nah, ketika ada kenaikan harga BBM, itu kan bisa dimungkinkan akan terjadi kenaikan inflasi ya. Nah, teman-teman bisa ngelihat kemarin itu untuk negara kita itu inflasinya adalah naik teman-teman dari 4,35 menjadi 4,99 ini ya. Ini inflasinya naik dan memang sangat mungkin setelahnya adalah adanya adjust atau pengaturan di suku bunga acuan, dan hari ini suku bunga acuan dinaikkan di 3,75 atau 25 basis point. Kenaikan ini adalah untuk antisipasi kenaikan BBM, teman-teman. Jadi suku bunga dinaikkan dulu, istilahnya ini adalah monetary action untuk mengendalikan jumlah duit yang beredar di pasar supaya tidak terjadi inflasi kan seperti itu. Untuk mengatur inflasi lah seperti itu. Jadi duit yang beredar di pasar ini istilahnya ditarik masuk ke instrumen perbankan lagi dengan cara menaikkan suku bunga. Kalau suku bunganya meningkat atau naik, orang kan, oh ini lebih baik saya nggak saving, saya simpan di bank aja seperti itu. Itu adalah salah satu monetary action. Yang kedua adalah juga untuk menjaga agar rupiah stabil, teman-teman. Jadi ini adalah saya sampaikan karena saya baca sebelumnya di sini ya. Nah, terkait tentang rupiah ini kan sebenarnya kaitannya adalah dengan mata uang negara lain juga, teman-teman. Karena di negara ini di dunia ini kan ada mata uang major currency seperti itu, dan kita juga melihat dan juga saya sampaikan kemarin udah singgung tentang DXY. Ya, kemarin kan saya sampaikan bahwa grafik dari DXY itu naik terus. Artinya apa? Artinya pesonanya US dollar ini meningkat.
ya. Performanya si US dollar itu meningkat. Kenapa bisa meningkat seperti ini ya? Berarti ada zona yang menarik dari sini. Suku bunganya meningkat, orang merasa oh lebih untung saya menyimpan di daripada ke saham, saya ke currency US seperti itu. Dan ini dimungkinkan bisa terjadi outflow dana mencari pembiakan ke tempat yang lebih baik, lebih bagus seperti itu. Makanya istilahnya currency itu adalah tarik-tarikan mana yang lebih menarik suku bunganya antara pair USD IDR seperti itu, misalkan seperti itu. Mana yang lebih menarik, kalau yang menarik adalah pair USD-nya, maka orang akan masuk ke USD-nya seperti itu dan akan lepas rupiahnya kan seperti itu. Jadi inilah istilahnya tarikan antar mata uang, dan itu tarikan ini tentu dipengaruhi oleh suku bunga dari masing-masing mata uang tersebut. Dan kalau kita ngelihat pesona US-nya sebagus ini indeksnya, ini kan dimungkinkan memang orang banyak masuk dana ke situ, dan di sini juga 10 year bond-nya juga naik, kecenderungannya naik berarti dibeli. DXY naik, jadi pesonanya naik, berarti istilahnya banyak orang masuk ke sini. Maka kalau suku bunga dari negara-negara lain itu nggak diatur, maka bisa terjadi outflow. Jadi ini memang merupakan salah satu langkah antisipasi yang diambil seperti itu ya. Kalau kita lihat beritanya, itu adalah mengungkap kenaikan ini merupakan langkah preemptif pencegahan ya, forward looking untuk menjangkar ekspektasi inflasi inti terhadap BBM non-subsidi. Dan selain itu adalah dalam rangka memperkuat stabilisasi nilai rupiah. Jadi penjelasannya adalah seperti itu. Nah, kemudian kita lihat dulu ya, teman-teman, kita lihat dulu kondisi dari ISG, pengaruhnya. Nah, teman-teman, ini secara mengejutkan juga ISG-nya hari ini, teman-teman, ini justru naik. Ya, memang hari ini rilis suku bunga. Hari ini rilis suku bunga, dan memang suku bunga itu istilahnya kalau naik, nah, maka akan ada sektor-sektor yang istilahnya kurang bagus seperti itu. Jadi sektor-sektor banking, karena ketika suku bunga naik, banking harus mungkin menyesuaikan tingkat suku bunga pinjamannya, karena biaya dananya udah mahal. Biaya dana itu adalah ketika teman-teman nyimpen duit di bank, ya, ketika suku bunga acuan naik, cost of fund-nya naik, maka bank harus mengatur. Bila perlu mengatur, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi kalau enggak kan profitnya turun, teman-teman. Ya, jadi seandainya diatur, maka biaya bunganya diatur, biaya kreditnya juga diatur. Nah, efeknya adalah pembiayaan kredit rumah, mobil seperti itu tentu akan terpengaruh ya, teman-teman. Tentu akan terpengaruh, makanya pokoknya yang terdampak dari kenaikan suku bunga itu adalah banking ya, kemudian pembiayaan rumah, pembiayaan mobil seperti itu. Jadi yang terkait adalah properti, banking, dan juga Astra. Tapi kita lihat hari ini teman-teman malah naik. Ya, ini sangat mungkin karena market itu dinamis, dan sebenarnya kenaikan IISG ini kan tidak murni juga digerakkan oleh 1-2 sektor aja. Karena hari ini kalau kita lihat ini juga ada berita yang nggak kalah pentingnya, yaitu kenaikan harga batu bara, teman-teman. Jadi harga batu bara itu saat ini tinggi, teman-teman. Nah, ini saya lihatkan beritanya. Batu bara itu harganya 420. 420. Kalau kita lihat kontraknya, nah, kalau kita lihat kontrak batu bara ini harganya udah tinggi lagi. Ya, ini adalah Agustus, September, Oktober, ini harga kontraknya udah di hampir 400. Ya, artinya apa? Artinya harga batu bara sekarang tinggi. Kenapa? Ya, karena kalau teman-teman lihat berita, silakan cari berita sendiri tentang pasokan energi dunia, yaitu gas ini dimungkinkan terganggu. Seperti itu. Ini juga sudah saya bahas kemarin bahwa harga natural gas itu breakout ya, teman-teman. Harga natural gas itu breakout. Nah, natural gas breakout itu yang terpengaruh juga enggak cuman di gasnya, tapi karena ketika harga gasnya mahal, orang bisa mencari alternatif batu bara untuk pembangkit, bahan bakar pembangkit ya, makanya batu bara kan juga meningkat. Terus kebutuhan batu bara ini sebenarnya kan dari beberapa bulan yang lalu, negara-negara Eropa ini kan kalau yang saya baca dia melirik batu bara Indonesia, teman-teman ya. Batu bara Indonesia sebagai negara
pasokan batu bara, negara penghasil batu bara, maka diuntungkan dengan kondisi ini. Jadi kalau kita ngelihat juga secara umum, walaupun saat ini negara-negara banyak yang berat dengan kondisi saat ini, di mana harga komoditas energi itu pada tinggi semua, tetapi Indonesia enggak. Dan Indonesia sendiri juga ekonominya tumbuh bagus. Ini sebenarnya kita harus banyak bersyukur tinggal di Indonesia ini ya teman-teman. Nah terus, dengan harga batu bara gas yang tinggi, ya pasokannya dimungkinkan berkurang karena gangguan suplainya, batu bara terimbas dan juga harga minyak terimbas. Nah, harga minyak terimbas ini juga sebenarnya harga minyak ini dari kemarin-kemarin juga udah termasuk tinggi terus. Sehingga hari ini ketika kita rilis ternyata perusahaan-perusahaan yang terkait energi ini laporan keuangannya bagus teman-teman. Ya kayak batu bara juga bagus. Kemudian hari ini yang bagus adalah Medco, pergerakannya sangat kencang sekali ini. Selamat buat teman-teman yang masih hold Medco. Dari harga 500-an mungkin sekarang di 700-an ya teman-teman. Ya jadi itu ya, itu adalah kaitannya dengan suku bunga hari ini. Nah kita lihat dulu teman-teman, tadi saya lanjutkan maksud saya, kondisi dari ISG-nya yang naik seperti ini karena dorongan dari penggerak bursanya, teman-teman. Penggerak bursanya hari ini itu boleh dibilang cukup merata. Jadi walaupun BCA-nya merah ya, kemudian ada sebagian yang merah, tapi overall kalau kita lihat saat ini banyak yang hijau, yaitu BRI, Telkom, Bank Mandiri. Loh Pak, ini kan saham-saham bank seperti BRI, Bank Mandiri ini kok malah hijau ketika suku bunga dinaikkan. Yang seharusnya kata Pak Surya kan kalau suku bunga dinaikkan kan sektor banking ini kan bisa terkena imbas. Imbasnya itu kan bukan sehari dua hari teman-teman. Suku bunga itu adalah fundamental ya. Artinya kalau dia menggerakkan suatu tren itu tidak sehari dua hari. Yang seperti yang saya bilang tadi, banking mungkin tidak serta-merta akan menaikkan suku bunga, tetapi suku bunga menyesuaikan suku bunga ininya maksudnya pinjamannya seperti itu. Karena apa? Kenaikan suku bunga di pinjaman ini kan juga ada efeknya juga. Seperti bisa terjadi perlambatan pencairan kredit atau perlambatan penggunaan kredit, perlambatan penjualan yang lain-lain, perlambatan intinya istilahnya permodalan ini bisa terpengaruh juga seperti itu, dan itu efeknya adalah ke ekonomi seperti itu. Jadi pokoknya sektor itu kalau istilahnya perlu diturunkan ya diturunkan, kalau terlalu rendah juga nggak bagus, tapi kalau perlu dinaikkan ya dinaikkan, tapi kalau ketinggian juga nggak bagus. Intinya ketika sudah dilihat outputnya seperti apa, diberi feedback kurang apa atau berlebihan apa, tetapi pasti dikontrol lagi beberapa. Jadi termasuk saat ini ketika suku bunga naik ini juga nanti akan beberapa bulan ke depan akan dicek apakah bulan depan perlu dinaikkan atau enggak, seperti itu. Kalau kayak di suku bunga The Fed kan naik terus sempat nggak naik, terus naik lagi karena memang dirasa masih diperlukan untuk naik. Tapi kalau memang tidak perlu untuk naik ya nggak perlu, seperti itu. Jadi seperti ini, walaupun suku bunganya naik, maka walaupun suku bunganya naik, ini saham-saham banking hari ini kok naik? Iya naik, benar. Cuman kenaikan dari saham-saham banking ini sebenarnya lebih seperti sell on news. Artinya apa? Ketika kemarin pada menunggu berita suku bunga dinaikkan atau enggak, ternyata dinaikkan seperti ini. Udah lega, udah newsnya udah keluar, kepastiannya udah jelas, dan saham-saham ini akhirnya, oh orang udah berani beli seperti itu. Tetapi kalau kita lihat pergerakan dari BRI, Bank Mandiri ini nggak ngelewatin resistan sebelumnya. Artinya ini kan juga technical rebound dari penurunan beberapa hari yang lalu. Dan kita masih perlu ngecek dalam beberapa hari ke depan apakah kenaikan ini masih lanjut teman-teman. Seperti itu. Kalau hari ini sektor itu banyak didorong oleh saham energi teman-teman. Yaitu ada Adaro ya, TPIA ya. Kemudian nggak masuk di sini itu ada ya ADMR, kemudian ada metal-metalan juga sudah mulai pada rebound, dan juga terutama saham-saham sektor energi dari coal hari ini banyak bergerak. Dan juga kalau teman-teman lihat hari ini untuk BRI kan dia juga walaupun kenaikannya nggak tinggi, Bank Mandiri juga cukup tinggi sih dia. Hari ini GoTo-nya juga nggak turun, ya Astra-nya juga nggak turun. Ini GoTo kan, Astra kan sektor yang terpengaruh suku bunga.
Jadi komposisi dari saham-saham ini pada nggak turun, akhirnya juga indeksnya nggak turun, ya, indeksnya nggak turun. Dan karena saya rasa juga karena mood market hari ini nggak begitu menakutkan teman-teman. Walaupun regionalnya nggak begitu bagus, tapi mood market hari ini cukup bagus karena saham-saham banyak yang bergeraknya bagus seperti itu. Nah kita lihat untuk kondisi regional itu kan memang sebenarnya lagi nggak bagus, ya. Ini Dow Jones tadi malam turun, Eropanya ini juga tipis, tapi tadi hijau sekarang tipis. Asianya juga masih dalam. Nah ini DoFood-nya sih hijau tapi tipis ya teman-teman. DoFood-nya hijau tapi tipis. Nah kita bisa lihat lebih jelas di sini tentang pergerakan dari saham Amerika ya. Di sini. Tadi malam itu Dow Jones itu koreksinya cukup dalam teman-teman ya. Tadi malam itu koreksinya cukup dalam Dow Jones. Nah ini saya harus rubah. Saya coba cek Fibo-nya dia teman-teman ya. Saya ambil dari sini aja. Nah koreksinya dari Dow Jones itu sudah ngelewatin supportnya yang pertama teman-teman. Ya support pertama ketembus. Kemudian Nasdaq juga. Ini Nasdaq juga ya. Ini Nasdaq juga terkoreksi juga. Support pertama juga tembus. Kemudian SP500. SP500 juga sama ya, terkoreksi juga. Jadi intinya sebenarnya memang regional lagi nggak bagus. Regional lagi nggak bagus ya. Amerika sih masih secara tren masih cukup bagus, tapi memang ada penurunan. Terus yang Hang Seng-nya Asianya masih belum, Asianya masih jelek-jelek ya. Ini kecuali memang Nikkei beda cerita. Kemudian untuk Eropanya juga ini cukup dalam turunnya Eropa ya. Rata-rata cukup dalam, ini udah mulai rebound ya. Terus ini dolar indeks ini ketemu resistan teman-teman. Dan juga US 10 bond ini ketemu resistan juga. Itu adalah tentang pergerakan indeks regional. Nah sekarang kita akan tengok dulu untuk harga komoditas teman-teman. Harga komoditas yang perlu menjadi catatan adalah untuk sektor-sektor energi ini, untuk oil kan memang turun, tapi ini ada seperti melandai seperti itu penurunannya. Jadi penurunannya terbatas dan ini harganya udah di sekitar 91 teman-teman. Harga minyaknya. Kemudian untuk natural gas ini seperti yang saya bilang tadi, harga gas ini naik karena memang pasokannya terganggu ya. Teman-teman silakan cari beritanya. Kemudian coal-nya juga akhirnya menjadi alternatif yang dicari, energi alternatif yang dicari, dan itu adalah sumbernya ada di Indonesia salah satunya. Sehingga negara kita diuntungkan dengan kondisi sekarang ya. Terus harga yang lainnya, kondisi yang lainnya adalah kita lihat cek dulu nikel. Walaupun saham-saham nikel juga udah mulai pada rebound. Ini konsolidasi setelah dia turun sampai dasar beberapa hari yang lalu. Terus kemudian kita lihat untuk emas, teman-teman, ini emas masih turun di kemarin kan sempat di 1800-an ya, teman-teman. Terus ini turun lagi ke 1736. Kemudian untuk harga pakan bahan pakan ini adalah jagung, pipilan jagung ya, jagung seperti itu ini merangkak naik, kedelai juga merangkak naik. Ini biasanya kaitannya dengan pakan ternak atau saham ayam. Seperti itu. Nah, kita lihat dulu teman-teman untuk sektor hari ini yang bergerak apa. Nah, kebetulan pagi tadi saya nggak sempat ngikutin, nggak sempat refresh yang bergerak itu apa. Tapi kalau kita refresh per sore ini sektor-sektornya pada bagus-bagus teman-teman. Terutamanya adalah sektor energi. Ya, sektor energi ini paling tinggi. Terus kemudian sektor BUMN ini, kalau kita urutkan dari sini, sektor yang hari ini bergerak paling banyak itu adalah energi. Nah, energi didominasi oleh saham-saham apa aja? Kita bisa cek bahwa ini ada Adaro ya. Jadi, oke saya catat ini ada Adaro ya. Terus kemudian ada Elsa, Bumi juga. Bumi saya masih ada teman-teman di akun satunya, coba saya cek nanti. Saya beli, saya diemin teman-teman. Kemudian Akra juga kepengaruh ya. Jadi pergerakan hari ini banyak didominasi oleh
saham-saham energi teman-teman, Akra, BSSR, ADMR, BP saya sempat punya juga. Jadi itu nanti coba kita bahas ya. Oke, kemudian sektor berikutnya apa? Sektor berikutnya itu MES BUMN. Ini biasanya sih terkait dengan sektor-sektor lain juga teman-teman. Kita tengok dulu, kita refresh dulu coba ya. MES BUMN kita refresh dulu. Ini saham-saham karya kayaknya ya. Pegas. Nah, memang Pegas ini adalah sektor energi juga, Elsa juga, PTBA ya, PTBA, Tins, Antam itu adalah saham-saham metal yang memang dia sudah menemukan dasarnya ya teman-teman. Saham-saham metal ini seperti sudah menemukan dasarnya. Adikarya kita belum cek. Nah, KF ini ada sedikit pergerakan, lainnya sih kita skip aja. Kemudian ada SMC Liquid. Kita tengok dulu apa aja sahamnya dari SMC Liquid ini teman-teman. Ini loading internet saya agak lambat ya. Saya refresh lagi. Ada Bevin. Nah, Bevin ya teman-teman. Bevin. Ada Harum. Nah, Harum juga hari ini bergerak juga teman-teman. Excel ya, Excel. Kemudian Akra, Indi. Ini bagus-bagus semua nih saham-saham terkait saham-saham terkait apa? Energi. Nah, kemudian Bank Danamon ya, ini Bank Danamon ini adalah sektor banking yang hari ini loncatannya bagus ya. Terus kemudian Ciputra, Adi, ya INKP sama TKIM. INKP, TKIM tuh hari ini rentangnya cukup lebar teman-teman. Rentang gerak INKP, TKIM tuh cukup lebar. Terus ada enggak semua teman-teman ya, coba saya cek aja secara umum. Kita cek dulu secara umum. Oke, sebentar ini masih loading. Oke. INKP ya, ini sama. Ini kok bisa 3 gini? Medco ya, ini Medco. Kenapa seperti ini Medco? Medco itu tadi yang sekilas saya lihat adalah karena laporan keuangannya meningkat. Nah, kenapa bisa seperti ini? Laporan keuangan meningkat kan kadang turun Pak, seperti itu. Oke, itu saya akan membahasnya nanti dengan menggunakan konsensus, tapi nggak di video ini. Saya akan bahas tersendiri teman-teman ya. Perusahaan gas Adaro, Doit, ini semuanya terkait energi. Jadi intinya saham-saham energi hari ini memang pada bergerak semua. Kemudian ini adalah basic industry. Basic industry stoknya apa? Ini saya enggak jarang bermain di sini. Saya langsung loncat ke bahasan sektor aja. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita masuk ke bahasan sektor secara umum ya. Bahasan sektor secara umum. Nah, kita lihat dulu banking gimana kondisinya. Nah, ini untuk BNI hari ini boleh dibilang nggak kemana-mana teman-teman ya. Artinya naik turun, stay aja. Dan BNI sekarang rentangnya masih sama di antara 8.120 sampai 8.000, sekitar 8.400-an teman-teman. Ya, sekarang itu dia masih belum mampu lewatin 8350 atau resistannya masih belum mampu lewatin. Bank Mandiri udah 2 hari naik. Yang ini yang saya bilang tadi, saham banking kok malah ketika rilis suku bunganya naik kok dia malah naik. Tapi kenaikan ini kan masih dalam rentang gerak teman-teman. Artinya ini kan masih ada resistan ya. Ya kecuali kalau misalkan dia break resistan dengan volume ya kita big buy. Kenapa dia justru bergerak ketika suku bunganya naik. Nah, Bank BRI kan memang sudah berapa hari ini ditekan teman-teman ya. Hari ini kan dia kan naiknya opennya juga di bawah 38. Jadi kalau closingnya di bawah 38 atau 4270 dia jelek sekali. Bentuknya candlenya akan jelek sekali karena membuka peluang target ke 4150. Jadi kenaikan BRI ini kan juga karena setelah berapa hari turun. Jadi istilahnya membalas penurunan yang beberapa hari yang lalu teman-teman. Nah kemudian BCA ini hitungannya juga rentangnya nggak kemana-mana juga ini ya. Dia malah turun di bawah 8 ribuan. Kemudian BTN, nah ini ada potensi rebound teman-teman. BTN ini sudah hampir sampai di area kuning. Ini adalah 61,8 retracement dan saat ini dia di 50-an. Jadi ya memang turunnya udah berhari-hari dan teman-teman masih ingat di saham itu sering saya sampaikan satu saham kalau turun terus itu lihat aja ketika dia rebound. Karena prinsip kita adalah membeli ketika saham itu mau naik dan hari ini
kalau berani spekulatif buy ya ini barang sudah mulai ada pergerakan seperti itu. Nah, ini kan trennya turun nih. Sudah mulai dari bond, jadi untuk teman-teman yang hari ini positioning sebaiknya itu dikawal dengan menggunakan Fibo naik ini. Nah, jadi kenaikan hari ini dia ketemu belum sampai 1540 ya resistan. Nanti mungkin saya bikin video tersendiri aja. Jadi di sini saya tulis aja dulu BBTN Rebound ya. Nanti saya ingat-ingat saya bikin ini aja deh. Bang Danamon hari ini tuh kemarin tuh kan turun sampai bawah tapi digas lagi. Memang agak nggak jelas pergerakannya kemarin. Seperti hanya apa istilahnya tes aja seperti itu. Hari ini juga sama kenaikan. Ada apa teman-teman? Silakan yang tahu silakan beri komentar. Biasanya ada news nih, tapi saya nggak mungkin sempat untuk ngecek-ngecek ada apa itu. Ini rilis kapan nih? Tanggal 29 Juli, udah lama sih. Jadi saya skip aja. Bank Niaga ini masih belum kemana-mana. Ini koreksinya juga masih di 23 aja support pertama. Bukopin nggak ada, ini akan saya percepat. Ini BTPS ini sedikit retracement dan sedikit retracement ya, oke. Penin Bank. Nah, Penin Bank ini 2 hari naik teman-teman. Ini kan terkait berita PNBN. Nah ini kabar diakuisisi Sumitomo. Silakan cari beritanya. Pokoknya ya bisa aja suatu saham bergerak karena ada berita teman-teman. Tapi ya biasanya kalau memang mau diakuisisi masuknya bukan saat ini. Bisa jadi udah masuk atau bisa jadi belum masuk kan seperti itu. Itu terkait saham-saham yang keluar berita teman-teman. Saya udah nggak sempat ngurusin saham-saham yang terkait berita karena saya sendiri juga nggak membaca berita setiap hari. Nah, Penin Bank, Penin Dubai Syariah ini juga ikut bergerak hari ini teman-teman ya. Ikut bergerak hari ini juga. Yang lainnya saya skip aja. Kemudian terkait digital banking, Arto ini masih turun. Tapi hari ini penurunannya sudah ada doji. Artinya ini adalah butuh konfirmasi besok. Tetapi memang Arto ini sudah sampai di targetnya dia di 8.840-an teman-teman. Kemudian BBYB ini masih menuju target ke 1155 di 61,8. BBAI masih belum. Kita cek dulu sepertinya. Oke, sebentar internet saya lagi agak lambat. Agro sedikit ada kenaikan, tapi ini barang kan cukup sempit ya pergerakannya, lengket seperti itu. Karena dimungkinkan adanya resistan volume atau orang-orang yang nyangkut di atas ya teman-teman. Breeze masih belum ya teman-teman. Ini cukup volatil juga, cukup istilahnya apa ya? Ya seperti inilah, ketika naik juga kenceng, turunnya juga ini. Ini memang pola-pola dari candle dari si Breeze ini seperti ini. Saya enggak ada barang. Kemudian kita tengok lainnya dulu. Sepertinya nggak ada yang menarik. Coba Bevin. Nah, Bevin ini yang saya bilang sebelumnya. Ini barang teman-teman wajib pantau karena Bevin itu pergerakannya menarik. Ketika turun dia juga dalam, ketika rebound juga dalam, dan setelah berapa hari turun biasanya dia rebound seperti hari ini ya. Ini termasuk saham yang teman-teman harus masukkan ke list dan coba pelajarin pergerakannya. Bevin ini kalau saya masuk ke list ini, list saham-saham yang memang saham-saham pilihan saya. Ya. Kemudian terkait Astra, ini Astra ketemu resistan ya. Auto juga ketemu resistan, nggak kemana-mana. United Tractor akhirnya rebound dan koreksinya kemarin tuh kan nggak sampai ngelewatin 38. Kenaikan seperti ini, kalau ini tren kecil ini teman-teman mau buka lagi nggak apa-apa, tapi kalau enggak pakai 23 sampai 38 nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman benar-benar mau detail, maka target sementara hanya ke 3265. Karena kita hanya menggunakan tren kecil ini. Tapi kalau nggak pakai ini nggak apa-apa, langsung kita hapus, kita gunain saja bahwa ini masih banyak resistan kecil-kecil dan resistannya ada di 34. Kemudian terkait consumer gimana keadaannya? Garuda Food nggak kemana-mana, Mayura nggak kemana-mana juga.
Indofood nggak kemana-mana. Akses, nah ini. Akses ini saya kemarin sampaikan bahwa ini barang pelan-pelan tapi naik. Naik tapi pelan-pelan. Mana yang betul? Ya. Sementara sih masih belum berhasil lewatin resistan pertama di 765 teman-teman. Resistan kedua nanti ada di 810, 845 dan targetnya 905. Unilever masih belum. Kino, ICPB ya masih di dasar semua. Sido masih belum kemana-mana teman-teman ya. Saya cut loss itu berapa lama yang lalu. Padahal udah untung, tapi ya itu telat buang. Nah kemudian saham-saham terkait energi teman-teman. Elsa, Medco kan karena laporan keuangannya. Jadi Medco itu naik seperti ini karena laporan keuangan. Nah ini saya itu baca tadi malam sebenarnya. Melambung 482% laba Medco. Nah Medco nanti saya akan coba kupas berdasarkan konsensus. Kalau ada konsensusnya ya. Jadi saya tulis dulu di sini. Saya tulis dulu Medco akan saya bahas berdasarkan konsensus nanti coba saya bikinkan. Nah, setelah Medco ada perusahaan gas. Nah, perusahaan gas kan saya kemarin sempat sampaikan bahwa harga gas dunia kan naik kenceng tuh. Biasanya kaitannya ke saham-saham energi. Saham Medco, Akra juga semuanya pada naik hari ini ya. Saham-saham terkait energi itu pergerakannya masih bagus. Nah kemudian untuk sawit bagaimana? Ini masih rebound kecil aja tapi masih dalam rentang yang sempit. Astra Golestari, L-Ship juga masih nggak kemana-mana, SSMS nggak kemana-mana ya. Teman-teman kita cek dulu ini bener-bener sawitnya itu bener-bener nggak kemana-mana ini. Oke saya skip aja dulu kalau gitu. Nah kemudian saham-saham terkait coal yang kemarin pada turun hari ini rebound juga ya. Koreksi dari si Harum ini ekstrim teman-teman. Dan Harum udah sampai targetnya di 61,8 di sini. Hari ini rebound. Nah, rebound dari 61,8 ini targetnya sementara ke 1700 targetnya sementara ke 1713. Tapi kalau kita gunain Fibo naik maka target dia di 1750. Ya, kemudian Indo Tambang Raya ini koreksinya juga tipis banget dari kemarin hanya sampai ke 38,2 dan rebound. Jadi ini salah satu ciri-ciri saham yang koreksinya kecil. Dan ketika naik ketika turun dia hanya koreksi sampai 2338 dan mantul dari 23 atau 38. Maka bila dia bisa lanjut naik tanpa turun di bawah 38, maka tren kenaikannya ini masih akan lanjut. Indo Tambang Raya. Kemudian ini juga Adaro juga sama. Kalau Adaro kemarin sampai 50 retracement. Sebenarnya dari sini kita bisa belajar bahwa pergerakan saham itu ketika naik dia ada koreksi. Tergantung koreksinya mau sebesar apa. Kalau kurang dari 38 itu koreksinya kecil. Kalau kita ngantri di 50 retracement itu adalah umumnya orang antri ya. Kalau lebih dari 38 atau tutup di bawah 38 dengan meyakinkan ada target ke 61 seperti itu. Itu hafalan di Fibonacci. Kemudian PTBA juga hari ini kena imbas naik juga. Terus KKGI gimana? KKGI kan kemarin sempat turun. Nah ini juga sudah mulai rebound. Tapi saran saya sih untuk saham-saham batubara pegang yang Harum, Indo Tambang Raya, terutama Indo Tambang Raya, Adaro, PTBA teman-teman. Ya itu lebih enak dipakai untuk trading. Kemudian ini masih muter-muter, ini internet saya teman-teman. Internet saya masih muter-muter, jadi mohon bersabar dulu. Nah ini Indika juga koreksi kecil banget dan mulai rebound lagi teman-teman. Oke, kita lihat sekilas saja, nggak usah terlalu detail. Nah, secara umum saham-saham batubara pada bergerak, tapi intinya sih pegang yang utama teman-teman, yang Indo Tambang Raya, Adaro, PTBA, Harum. Saham terkait metal juga udah mulai rebound ya. Ini seperti ADMR nih sampai di mid band. Koreksinya sampai 50 lebih sedikit sampai 61. Memang dia koreksinya pas sampai 61 retracement dan mantul ya.
Antam koreksinya hari ini memang sempat turun tapi nggak lewat dari 38,2 dan mantul. Kalau besok lanjut naik teman-teman, maka tren ini terjaga bagus. Karena dia tidak terkoreksi di bawah 38 retracement. Kemudian Inco juga sama, ini masih bagus semua ini. Antam Inco itu masih bagus, koreksinya terjaga di 38. Setidaknya sampai hari ini. Ya, besok kita cek lagi real time-nya seperti itu. Tins juga sama, koreksinya dari tren ini aja. Ini hanya sampai 38, terjaga ini. Saham-saham ini masih pada bagus semua pergerakannya. Even juga MDKA pun juga sama ya, koreksinya dia itu hanya sampai 38 aja. Koreksinya dia hanya sampai 38 retracement aja. Nah, kemudian saham telekomunikasi gimana kabarnya? Telkom temu resistan. Oke sih. Nah, kemudian ini adalah Indosat. Indosat kemarin kan turun, tapi kok turunnya itu kan di kisaran support pertama aja. Hari ini sih nggak kemana-mana dia di 23,6. Ini yang kenceng tuh Excel ya teman-teman. Koreksi dia kemarin sampai di 50. Ini umumnya atau wajarnya orang antri di situ dan selanjutnya dia rebound. Besok perlu dicek lagi. Nah, ini juga sama. Tapi ini tadi sempat turun ya. Ini apa? Trend sampai 92. TBIG saya skip aja. Mitratel masih di area situ aja. Terkait oil and gas, ini BRPT udah sampai di 50-an retracement. Sudah mulai rebound tapi sedikit aja. ESA itu kan koreksinya masih dalam jalur sih. Ini kan hanya di box kuning, turun ke box kuning bawahnya seperti itu. TPIA, nah ini TPIA ini terkait Tandra Asri Petrochemical. Ini barang kadang agak susah di ini ya. Cuman ya teman-teman lihat aja, ini barang kalau udah naik juga kadang nggak ketulungan ya, nggak turun-turun seperti itu. Kita cek aja besok lah dia mau bergerak seperti apa. Ya ini seperti membentuk pola uptrend price channel tapi belum jelas. Kemudian terkait ini teman-teman, konstruksi itu memang kemarin turun, hari ini lanjut turun tapi menjelang closing ditarik lagi teman-teman, sehingga dia masuk ke uptrend price channel yang saya bikin ini ya. Dia sempat turun di bawah 38 retracement, baru kemudian naik lagi. Sementara sih area resistennya masih di 50-an, 50 retracement. Wika juga sama, jadi dia rebound. Kita lihat ya seperti ini. Jadi koreksinya memang kemarin sempat di bawah 38 tapi ditarik, dan hari ini sempat turun di bawahnya tapi closingnya tempat di 38 retracement. Nah, PTBA ini nggak ada pergerakan sih, saya skip aja. Ini properti juga awalnya tadi turun terus closing ini pada ditarik lagi teman-teman. Kita tengok dulu beberapa tadi saya lihat ditarik ya. Asri, Best juga sama ditarik juga. Ada CTRA tadi sepertinya. Ini juga ya tadi sempat turun memang terus closingnya ditarik. Kalau kita lihat koreksinya seperti ini. Nah, ini koreksinya dia hari ini itu sempat di bawah 38 retracement. Tapi terus closingnya di bawah, naik lagi di atas 38, di atas 23. Ini bagus sih. Kemudian terkait semen, ada pergerakan atau enggak? Enggak ada nih, enggak ada pergerakan. Transportasi, enggak ada pergerakan juga. Masih pada turun. Bluebird, SMDR ya, Samudra Indonesia, ini perkapalan masih pada turun semua teman-teman. Media SCMA sudah mulai sedikit rebound. MTK, nah ini MTK yang udah berapa hari ini teman-teman ya. MTK yang udah berapa hari ini turun, ini dia sudah sampai di 50 retracement. Ini sudah mulai ada rebound tapi kecil. Jadi boleh dicatat teman-teman penggemar MTK. Kemudian basic material ini kan sudah tadi di saham metal, kemudian lipo.
Lipo itu Sinarmas TKIM itu ada pergerakan cukup lebar teman-teman, cuman masih belum mampu ngelewatin resistannya. INKP aja dia bisa ngelewatin resistannya ya. Tapi ini pergerakannya sekarang saya kurang begitu suka karena rapet ya. Jadi udah lama nggak pegang juga. Grup Lipo saya skip aja. Kemudian grup ayam. Kita cek dulu ya. Nah untuk grup ayam Cepin teman-teman ini masih ketemu resistan. Malindo Fitmil malah udah turun sih dari kemarin. Java masih retracement setelah ketemu resistan. Grup farmasi KF sedikit ada geliat tadi. Tapi kecil aja. Jadi saya skip aja ya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kali ini, bahwa suku bunga acuan akhirnya naik untuk mengantisipasi kemungkinan naiknya BBM dan juga untuk menjaga stabilitas rupiah. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.